Mardika Amar dengan NIM 210903500029 dari kelas Manajemen D. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen risiko bisnis. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian risiko bisnis, yaitu risiko dapat dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Namun, dalam analisis investasi, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan hasil uang yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Pengertian pertumbuhan aset menurut Brigham Perusahaan yang diketahui yaitu dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi akan bergantung pada dana dari luar perusahaan. Dikarenakan dana dari dalam perusahaan tidak mencukupi untuk mendukung tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pengertian probabilitas profitabilitas merupakan faktor yang seharusnya mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang menguntungkan, dan ada juga risiko bisnis terhadap struktur modal, yaitu yang perlu diketahui untuk mengetahui pengaruh size, likuiditas, profitabilitas, risiko, dan pertumbuhan penjualan terhadap struktur modal atau studi empiris pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pengaruh risiko bisnis terhadap struktur modal yaitu dalam setiap perusahaan keputusan manajemen yang tepat akan menghasilkan keseimbangan antara aset dan efek yang membuat tingkat risiko bisnis rendah sehingga menarik entitas investor untuk mempertimbangkan investasi dana dalam operasi perusahaan. Kemudian ada pengaruh pertumbuhan aset terhadap struktur modal. Semakin tinggi pertumbuhan aset, maka semakin tinggi struktur modalnya. Berarti semakin besar aset setiap yang dapat dijadikan agunan hutang oleh perusahaan tersebut. Sebaliknya, semakin rendah struktur aset dari suatu perusahaan, semakin rendah kemampuan dari perusahaan untuk dapat menjamin hutang jangka panjangnya. Kemudian ada jenis-jenis risiko bisnis. Yang pertama yaitu risiko pasar, merupakan risiko yang terjadi akibat perusahaan dalam permintaan atau harga produk atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, risiko kredit, merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pelanggan dalam membayar utang yang telah dibuat kepada perusahaan. Yang ketiga, risiko operasional, merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan dalam mengelola bisnis secara efektif. Yang keempat, risiko keuangan, merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan dalam mengelola perusahaan. Yang kelima itu risiko politik, terjadi akibat perusahaan dalam akibat kebijakan pemerintah. Yang keenam, risiko umum, yaitu kegagalan dalam memenuhi peraturan atau hukum yang berlaku. Adapun mencegah risiko bisnis, yaitu yang pertama, buat analisis risiko dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi risiko bagi bisnis. Yang kedua, buat rencana tanggap risiko. Yang ketiga, diversifikasi portofolio bisnis. Yang keempat, asuransikan bisnis. Dan yang terakhir, hindari overinvestasi. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.